Assalamualaikum Pak Donald. Selamat siang. Apa kabar Pak Donald? Sehat? Waalaikumsalam Pak Her. Selamat siang juga Pak Her. Alhamdulillah sehat Pak Her. Bapak gimana Pak? Saya alhamdulillah baik juga Pak. Oke Pak, langsung saja pada pertemuan kita kali ini kita akan melakukan koneksi antar materi ya, dan kita diskusikan hal ini pada pertemuan kali ini. Oke ya Pak ya? Oke Pak Her. Langsung saja mungkin pada koneksi materi yang akan ditanyakan Pak Her. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan diskusi kita ya. Kita melakukan diskusi kepada kita berdua mengenai pembelajaran pada modul 2.3 ini. Nah, dari hasil yang Bapak temukan, apa saja pembelajaran yang Bapak temui pada pembelajaran modul 3 ini? Iya Pak Her. Pada modul 2.3 ini kami CGP mempelajari tentang coaching Pak Her. Coaching yang bersifat nantinya ke supervisi akademik. Perlu saya terangkan bahwasanya coaching itu adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi dan berorientasi pada hasil, yang nantinya berguna untuk memfasilitasi peningkatan performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee gitu Pak. Oh, gitu ya Pak Donald ya. Nah, kemudian Pak Donald, dari pembelajaran yang di modul 3 ini, apa paradigma berpikir tentang coaching ini Pak Donald? Bisa Bapak jelaskan enggak? Paradigma berpikir coaching ini terdapat 4 ya Pak R. Yang pertama yaitu berkaitan dengan fokus pada coachee yang akan dikembangkan. Nah, kita dengan fokus dengan mengutamakan pertanyaan berbobot, kemitraan, kita fokus membantu coachee dalam menyelesaikan masalahnya. Yang kedua adalah bersikap terbuka dan ingin tahu. Jadi kita tidak tertutup pembahasannya, dan kita ingin tahu, kita gali terus dengan bertanya sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh coachee tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki kesadaran diri yang kuat. Jadi kita sadar bahwasanya coaching ini berguna untuk coachee, dan kita membantu beliau atau si coachee ini dalam membuka potensinya atau memaksimalkan potensi yang ada pada diri coachee tersebut. Kemudian yang keempat yaitu mampu melihat peluang baru dan masa depan, sehingga yang dilakukan itu bisa direfleksikan dan bisa diperbaiki tahap demi tahap. Itu Pak. Oke, itu tentang paradigma ya Pak Donald ya. Kemudian bagaimana tentang prinsip coaching Pak Donald? Apa kira-kira yang Bapak ingin utarakan Pak mengenai prinsip coaching ini? Baik Pak, prinsip coaching itu terdiri dari 3 Pak. Ada yang pertama yaitu kemitraan, yang diisi oleh dalam coaching itu posisi coach terhadap coachee adalah mitra, sehingga setara dan tidak berbeda kedudukannya. Yang kedua adalah proses kreatif. Proses kreatif dilakukan melalui percakapan 2 arah yang memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali ide-ide baru untuk mencari solusi. Nah, yang ketiga, prinsip coaching itu adalah memaksimalkan potensi. Dalam memaksimalkan potensi dan memperolehkan coachee, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana yang tidak lanjut yang diputuskan oleh coachee itu sendiri. Nah, itu mengenai prinsip coaching Pak. Kemudian Pak Donald, mengenai kompetensi inti coaching, apa kompetensi yang ada pada coaching itu Pak Donald?
kompetensi inti coaching itu diantaranya Pak, yaitu adanya kehadiran penuh atau mindfulness ya, yaitu kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee sehingga tubuh, pikiran, dan hati bisa selaras saat melakukan coaching tersebut. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Coach harus mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat komunikasi adalah dari diri coachee, yaitu sebagai mitra bicara. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Di sini pertanyaan yang diajukan dapat menggugah coachee untuk berpikir, menstimulasi pemikiran coachee, dan memunculkan hal-hal baru serta mengucapkan emosi. Itu tentang kompetensi inti coaching Pak. Kemudian apa lagi Pak Donald? Ada teknik-teknik kah dalam melakukan coaching ini? Iya Pak, salah satunya itu disebut dengan rasa Pak. R-nya itu reserve. Reserve ini artinya adalah memperhatikan lawan bicara dan semua ucapannya kita terima dan dengarkan kata kunci yang dia sampaikan. Kemudian A itu ask, ajukan pertanyaan untuk memperdalam masalah-masalah yang ditemui pada coachee tersebut. Yang berikutnya adalah memberikan appreciate, yaitu mendengarkan dengan baik, memberikan sinyal mendengarkan kepada orang tersebut dengan oke, atau mengangguk, itu dengan atau kontak mata. Kemudian yang berikutnya adalah summarize, itu merangkum yang ditangkap dari pembahasan yang dilakukan oleh coachee tersebut. Itu yang dilakukan pada teknik rasa ini Pak. Nah Pak Donald, dengan ada coaching ini, bagaimana paradigma berpikirnya supaya untuk mengkaitkannya dengan supervisi akademik? Nah, dalam supervisi akademik ini, Pak, yaitu kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan potensi guru sebagai pemimpin pelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching yaitu kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Nah, tahapan dalam supervisi klinis merupakan ada tiga tahapan, yaitu ada pra-observasi, ada observasi, dan pasca observasi. Kemudian Pak Donald, pengalaman apa yang Bapak bisa peroleh pada modul 2.3 ini Pak Donald? Ya, pengalaman saya yang saya dapatkan pada pembelajaran ini yaitu Pak, mempelajari tentang coaching supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan posisi diri sebagai seorang pendidik. Sehingga pada modul ini saya dibentuk untuk menjadi coach yang bisa mempunyai kecakapan dalam mensupervisi akademik dengan tahapan-tahapan, yaitu dengan pra-observasi, kemudian observasi saat pelaksanaan, dan pasca observasi sebagai tindak lanjut. Kemudian Pak Donald, dari yang Bapak pelajari 2.3 ini, emosi apa yang terjadi dalam pengalaman Bapak saat belajar di modul tersebut Pak? Iya, ada beberapa yang terjadi Pak, baik itu yang positif atau yang negatif juga ada. Yang pertama, ini sebelum belajar ini bingung. Nah, sebelum mempelajari modul ini saya merasa bingung dan khawatir nanti saya tidak mampu untuk memahami atau melaksanakan coaching ini atau pelatihan tersebut, sehingga saya tidak bisa mengimplementasikannya. Kemudian saya tertarik dengan hal ini karena kita mengeksplorasi konsep dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita. Yang ketiga, perasaan saya itu senang, di mana saya merasa senang saat mempelajari materi ini, melakukan praktik coaching bersama CGP lain, dan kegiatan ruang kolaborasi serta melaksanakan
latihan bersama teman-teman CGP lain dalam demonstrasi kontekstual. Dan yang keempat, saya optimis bisa melakukan coaching dengan beberapa kali latihan dan dapat membantu rekan-rekan sejawat kita dalam permasalahan akademik di sekolah. Kemudian Pak Donald, apa yang sudah baik yang berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar ini Pak Donald? Coba Bapak Donald jelaskan. Dalam hal ini saya dan rekan sesama CCGP itu saling berkolaborasi Pak, mempraktekkan proses coaching menggunakan alur tirta sesuai dengan prinsip-prinsip coaching itu pada ruang kolaborasi dan juga demonstrasi kontekstual yang secara bergantian kami berperan dalam menjadi coach, dan sebagai pengamat atau observer. Kemudian Pak Donald, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar Pak Donald? Yang harus saya perbaiki yaitu kompetensi dalam bertanya Pak, mengajukan pertanyaan berbobot agar saya bisa lebih menggali lagi informasi dari coach tentang permasalahan yang sedang coach alami, sehingga coach dapat menemukan sendiri solusinya dan bisa mengatasi masalahnya sehingga menjadi solusi bagi permasalahannya sendiri. Kemudian Pak Donald, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi itu apa yang Bapak lakukan? Apakah ada perubahan Pak sampai saat ini? Ya Pak, setelah saya mempelajari modul 2.3 ini Pak tentang coaching dalam supervisi akademik, saya mulai bisa mengembangkan kompetensi saya yang tadi saya dapat mempraktekkan proses coaching dengan menggunakan alur cerita bersama kawan-kawan Pak CGP. Saya sebagai coach, saya sebagai coachee, dan saya sebagai observer atau pengamat. Nah, ketika saya mempraktikkan proses coaching ini, saya belajar untuk mengendalikan diri dari emosi sehingga dapat membantu coachee menggali dirinya untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang prinsip coaching yang ada pada materi tersebut, yaitu memaksimalkan kemitraan, proses kreatif, dan potensi diri dari coach tersebut. Pak Donald, selanjutnya analisis untuk implementasi dalam konteks CGP, kita lihat bahwasanya ingin memunculkan pertanyaan yang kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga bisa menggali jauh. Yang saya tanyakan, bagaimana cara menerapkan prinsip coaching dalam kegiatan supervisi di sekolah? Menurut saya Pak, caranya adalah jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau mengimplementasikannya, maka supervisi di sekolah sebaiknya tidak hanya untuk menilai guru saja, namun harus menjadi cara untuk meningkatkan kompetensi guru dan harus terdapat tahapan coaching yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Kemudian Pak Donald, bagaimana mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau ilmu-ilmu baru yang Bapak dapatkan? Pemikiran baru yang saya temukan Pak, yaitu pengaruh coaching ini dalam profesi akademik dapat mewujudkan pemimpinan pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk itu, seorang guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pelajaran. Menjadi pemimpin pelajaran ini secara menyeluruh dan aspek konektifnya dapat memakai karakter sosial emosional murid, sehingga tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan potensi guru dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Pada berikutnya Pak Donald, apa tantangan yang Bapak alami dalam meningkatkan kualitas di sekolah Bapak berkaitan dengan coaching ini Pak? Yang menjadi tantangan yaitu Pak, memberikan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada rekan sejawat. Kemudian kegiatan supervisi akademik yang dilakukan hanya sebagai kegiatan rutin. Sebaiknya kegiatan supervisi akademik dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru juga Pak.
Kemudian bagaimana memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi, Pak Donald? Alternatif solusi terhadap tantangan yang ada, Pak, di antaranya saya melakukan sosialisasi, berusaha kepada rekan sejawat saat kegiatan rapat-rapat yang ada di sekolah, kemudian melihat atau belajar mempersupervisi karena kebetulan saya wakil kurikulum, Pak. Kemudian saya juga memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui nantinya menggunakan media-media seperti yang saya latihan bersama teman-teman CGP, Pak. Nah, kemudian Pak Donald, dalam keterhubungan materi ini, Pak, bagaimana pengalaman masa lalu Bapak yang Bapak temui yang terjadi pada saat ini? Apakah ada perbedaan, Pak? Ya, Pak. Pengalaman saya, setahu saya dalam supervisi itu kepala sekolah hanya langsung masuk ke kelas dan melakukan penilaian dalam instrumen, dan hasilnya pun saya tidak tahu apakah saya harus memperbaiki apa, selanjutnya apa, ya hanya sekedar penilaian. Nah, pada kesempatan kini saya melihat harus ada pra observasi, kemudian dilakukan observasi, barulah nantinya pasca observasi sebagai refleksi dan tindak lanjut kegiatan saya atau perbaikan saya selanjutnya. Banyak perubahan ya Pak Donald ya yang terjadi pada Bapak ya. Nah, kemudian Pak Donald, dari yang konsep-konsep yang Bapak temukan pada modul-modul itu, apa keterkaitan modul 2.3 ini dengan modul lainnya, Pak? Contohnya dengan 2.1 dan di 2.2. Yang saya temukan, Pak, dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya untuk dapat memaksimalkan potensi koci agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, kemudian dalam pembelajaran diferensiasi terdapat teknik stop dan mindfulness yang dapat dilakukan untuk membuat suasana lebih kondusif. Nah, ini akan merilekskan suasana lagi, Pak, dengan teknik stop tersebut. Kemudian, apa yang Bapak Donald lakukan dalam menggali informasi dari sumber lain, Pak Donald, yang di luar bahan ajar materi ini, Pak Donald, tentang modul 2.3 ini? Ya, Pak Her, ini pembelajaran coaching ini sangat berarti bagi saya, Pak, sehingga nantinya pada pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah, ini merupakan kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi tersebut yang menjadi semangat dan diberi dukungan oleh guru-guru juga, yang nantinya bisa memberikan efek kepada proses pembelajaran sehingga pembelajaran itu baik dari hari ke hari dengan melakukan refleksi serta tindak lanjut yang nantinya berbuah juga kepada sekolah kita, kualitas sekolah kita. Nah, ini pembelajaran ini saya dapatkan di luar, yaitu melihat kawan-kawan di CGP dan kawan-kawan di... Oke, terima kasih Pak Donald atas diskusinya hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang didapat bermanfaat nantinya. Terima kasih Bapak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Her telah memberikan pemahaman lagi kepada saya dan mengingatkan lagi tentang bagaimana coaching ini dalam pembelajaran di sekolah yang berkaitan dengan supervisi akademik. Mudah-mudahan ilmu yang didapat ini dapat diterapkan sesuai yang
keinginan kita bersama. Terima kasih Pak Er. Sampai ketemu lagi.